Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan video part 1 dari penjelasan LoRa sebelumnya. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara memprogram LoRa agar dapat digunakan dengan baik. Jadi, program yang digunakan untuk memprogram modul LoRa kali ini menggunakan Arduino IDE. Alasan kami menggunakannya itu karena software ini sudah cukup familiar dan cukup simpel untuk digunakan. Langsung kita masuk ke dalam programnya. Jadi ini adalah program untuk alat nomor 1 atau alat A. Jadi dimulai dengan bagian library dengan memasukkannya menggunakan fungsi include di sini. Jadi library yang digunakan itu adalah library spi.h, nrf24l01h, dan rf24h. Untuk nrf24l01h ini itu dapat di-download di internet. Fungsinya untuk modul LoRa yang kami gunakan. Sedangkan rf24h ini bisa di-download melalui library yang ada di Arduino. Fungsinya untuk fungsi radio. Kita lanjut, di bagian sini ada tulisan RF24 radio, terus ada angka 2 dan angka 4. Nah, ini berfungsi untuk mengatur pin CE dan CSN pada modul LoRa-nya pada ESP8266. Kemudian selanjutnya ada bagian addresses. Nah, bagian addresses ini ada yang berfungsi untuk mengatur alamat. Jadi di sini kami menggunakan dua alamat, yang satu itu berfungsi untuk mengirim dan yang satu lagi untuk menerima. Nah, setelah itu ada variabel unsigned integer, itu max message length. Ini berfungsi untuk mengatur panjangnya pesan yang bisa dikirim saat nanti dia mengirim melalui LoRa-nya. Kemudian setelahnya di sini ada message bpost dengan tipe static unsigned integer. Nah, ini berfungsi untuk mengatur posisi array char ini. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian void setup. Jadi di bagian void setup ini ada serial begin 9600 yang berfungsi untuk memulai komunikasi serial dengan baud 9600 yang nantinya akan kita gunakan untuk memonitor data masuk melalui serial monitor. Kemudian setelah itu ada radio begin. Nah, radio begin ini berfungsi untuk memulai komunikasi radio dari RF24L01 itu. Kemudian setelahnya ada radio open writing pipe dengan di sini ada tulisannya address 1, itu untuk mengatur alamat untuk mengirim data. Jadi untuk alamat untuk mengirim data itu kita menggunakan yang ini. Kemudian di bawahnya ada open reading pipe 1 dan address 0. Itu berfungsi untuk mengatur alamat untuk menerima data. Address 0 ini address yang kita gunakan yang ini. Kemudian di sini ada angka 1. Angka 1 itu berfungsi untuk jadi ini menandakan dia reading yang pertama. Jadi kayak misalnya kita mau ada 2 yang kita read. Nah, jadi nanti itu bisa kita tambahkan line radio open reading pipe yang kedua di bawah dengan angkanya di sini diganti 2. Kemudian setelah itu ada radio set PA level. Di sini ada RF24 PA min. Itu berfungsi untuk mengatur jarak maksimum atau minimum pada antara pemancar dan penerima. Namun kami di sini settingnya menggunakan min atau minimal. Setelah itu kita masuk ke void loop. Jadi di void loop ini ada dua mode pengirim dan mode penerima. Nah, kita masuk ke mode pengirim atau mode pemancar atau juga mode writing. Jadi apabila ada pesan masuk melalui serial monitor, nanti dia akan masuk ke dalam mode writing atau mode pemancar. Nah, sebelum itu dia akan menjalankan fungsi radio stop listening ini yang berfungsi untuk menetapkan modul sebagai pemancar. Setelah itu, kita akan menggunakan mekanisme mengambil message via char. Jadi maksudnya itu
data yang diterima berupa char akan dimasukkan ke dalam char array sehingga menjadi string yang nantinya bakal dikirim melalui radio write. Nah, jadi di sini kita membaca data masuk melalui serial read, itu nanti dimasukkan ke dalam in byte. Kemudian dia kalau bukan terminator, dia akan masuk ke dalam array message B ini, array char. Kemudian posisinya masih 0, ya kan? Terus in byte ini masuk ke dalam array-nya. Setelah itu posisinya akan nambah 1. Nah, setelah itu akan posisinya akan nambah 1. Nah, setelah itu karena dia masih belum terminator, maka dia akan membaca lagi, kemudian dicek apakah terminator, rupanya bukan, terus masuk lagi, dibaca terus sampai nanti pesannya habis dan udah diterima semua. Kemudian setelah pesannya diterima semua atau sudah lengkap, nanti akan ditambahkan karakter null pada akhir stringnya. Kemudian setelah itu akan dicetak pesannya melalui LoRa menggunakan fungsi radio write message B, yaitu string ini. Kemudian size of message B dengan size-nya message B itu tadi. Nah, setelah itu message B post ini diatur menjadi 0 agar nanti array-nya kembali di reset menjadi 0, mulai dari 0 lagi. Nah, kemudian yang kedua di sini ada mode penerima. Jadi untuk memulai mode penerima itu dimulai dengan radio start listening. Nah, ini berfungsi untuk menetapkan modulnya sebagai penerima. Kemudian if radio available atau jika ada pesan masuk, nanti akan ditampung ke dalam char array text B yang nanti setelah itu ada fungsi radio read text B, size of text B. Jadi nanti pesan yang masuk akan masuk ke dalam char array ini. Nah, setelah itu pesan yang masuk tadi akan ditampilkan pada serial monitor menggunakan fungsi ini.